Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Bunda, siswa dan siswi kelas 7 SMP Terbuka Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-19 untuk bidang studi IPS. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-19 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial dengan pokok materi C, lembaga sosial dan subpokok materi 2, jenis dan fungsi lembaga sosial. Baiklah, kita mulai saja lanjutan dari materi kita untuk bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial, dengan pokok materi C, lembaga sosial, dan subpokok materi 2, jenis dan fungsi lembaga sosial. A. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri. Kemudian, ia mulai dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimanapun ia berada. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian di dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putrinya. Sebagaimana halnya dengan lembaga lain, maka keluarga pun memiliki fungsi. Apa fungsi dari lembaga keluarga? Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi. Di dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Kedua, fungsi proteksi atau perlindungan.
Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Tiga, fungsi ekonomi. Pada umumnya, di dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga yang memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. 4. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti, seorang anak benar-benar siap untuk hidup di dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam rangka sosialisasi ini pula, anak dianjurkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. 5. Fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi, karena mereka memiliki tanggung jawab di dalam menjaga nama baik keluarga. Namun, di dalam kenyataannya, fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. 7. Fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga pencari nafkah, sedangkan seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Keluarga memberikan status pada seorang anak, bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran, dan hubungan kekerabatan.
tetapi juga termasuk di dalamnya status yang diperoleh orang tua, yaitu status dalam suatu kelas sosial tertentu. Itulah materi kita pada pertemuan ke-19 kali ini, bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial dengan pokok materi C, lembaga sosial dan sub pokok materi. 2, jenis dan fungsi lembaga sosial. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah pertanyaan pertama, tuliskan fungsi dari lembaga keluarga pada umumnya. Pertanyaan yang kedua, apakah maksud dari fungsi proteksi atau perlindungan? Pertanyaan yang ketiga, apakah maksud dari fungsi afeksi pada lembaga keluarga? Dan pertanyaan yang keempat, apakah maksud dari fungsi pengawasan sosial pada lembaga keluarga? Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-19 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga karena telah mengikuti pelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.